Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang aplikasi kasir sederhana percetakan ya, di mana aplikasi ini berfungsi untuk mendata pemesanan, percetakan, spanduk, banner dan sebagainya. Nah, untuk pembuatannya sendiri ya, di sini kemarin sudah saya tunjukkan di video preview sebelumnya. Cuman ada beberapa bagian yang tidak saya tampilkan seperti cetak struk serta cetak laporannya ya. Nah, di sini akan saya coba contohkan bagaimana untuk bentuk atau model cetak struknya gitu. Apa rekaman? Tutup pintunya. Nah, di sini kita akan buat transaksi terlebih dahulu dengan cara kita klik tombol transaksi, maka di sini akan muncul ID dan nomor nota. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pilih ya nama customer yang sebelumnya itu sudah kita input lewat customer sini kemarin. Lalu di sini kita pilih nama customernya, misalnya namanya adalah Sukadi. Lalu di sini kita klik tombol add untuk mencatat dia pesan apa gitu. Nah, di sini kita pilih produknya apa. Kalau misalnya dia pilih SP1002, maka dia berarti pilih backdrop dengan bahannya adalah fleksi Korea. Nah, data produk ini itu kita input dari data sini, dari data produk. Nah, ini adalah data produk yang harus Anda isi untuk dijual atau untuk dipesan oleh customer gitu. Nah, hasil dari inputan data produk ini nanti akan masuk ke dalam form transaksi dengan cara kita memilih nama produk. Nah, di sini kita pilih misalnya SP yang kedua tadi ini ya. Terus panjang misalnya 8, lebar 3. Terus kita isi tanggal 1 misalnya atau tanggal 6. Tanggal 7 selesainya. Nah, di sini ada keterangan sudah panjang 8, lebar 6, luas 24 ya. Di sini kita isi berarti proses, terus di sini kita isi diskonnya misalnya 0, berarti total bayarnya adalah 840.000. Klik tombol add, maka datanya akan tersimpan dan dia juga masuk ke dalam nota di sini. Nah, di sini dia form transaksi nggak akan tertutup. Ini berfungsi untuk kalau misalnya si Sukadi ini dia masih mau pesan atau mau membuat yang lain. Misalnya dia ada 2 produk, kita pilih yang BD ini misalnya. Terus panjangnya misalnya 5 dikali 5, tanggalnya tanggal 7, selesai tanggal 8 misalnya. Lalu di sini statusnya kita pilih proses, terus di sini kita pilih yang misalnya diskonnya 0 atau diskonnya 10%. Klik OK klik tombol add ya. Nah, maka datanya akan masuk ke dalam nota di sini. Dan di sini langsung otomatis terjumlah berapa totalnya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik tombol save. Oke, nah fungsi tombol save ini itu untuk menyimpan rekap nota yang ada. Jadi yang tersimpan itu adalah hasil total dari belanjaan si atau pemesan dari si Sukadi ini gitu. Nah, jadi dia itu sudah pesan ya dengan transaksi, nomor transaksinya adalah TR100013 itu ya, dengan nomor nota juga sama N1000 sekian 13, nama Sukadi. Terus di sini dia keterangannya nomor HP ada, total bayar sekian, bayarnya masih kosong, kembalian juga kosong, cara bayar kosong, keterangan belum lunas. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini kita clear dulu ya. Nah, seperti ini kita bisa untuk melakukan pembayaran dengan cara kita klik yang mau dibayar, atau misalnya kita mau mengedit ya. Jadi misalnya ke si Sukadi ini kita klik, ternyata salah ukuran ya, tinggal kita klik ya di sini pilih update. Nah, di sini kita ganti ya, kita ganti di sini menjadi harusnya 5 dikali 4. Nah, gitu. Maka di sini keterangannya ya, misalnya diskonnya 0 atau misalnya dia nggak ada diskon atau 5 diskonnya ya. Nah, gini. Maka di sini total bayarnya adalah 190.000. Kita klik tombol update. Oke, transaksi berhasil diupdate ya. Kita klik tombol close. Nah, seperti ini. Terus
kita mau bayar sekarang, berarti kita klik tombol pembayaran. Nah, maka di sini dia berubah menjadi 1.030.000. Nah, hasil total ini adalah hitungan dari penjumlahan antara total bayar yang pertama ditambah dengan total bayar yang kedua gitu. Nah, kalau sudah di sini tombol bayar ini tidak akan berfungsi atau tidak akan hidup kalau kita tidak mengklik di bagian pembayaran sini. Contoh saya clear ya. Nah, ini mati. Nah, untuk membayarnya lagi Anda bisa mengklik di sini bisa atau di sini juga bisa. Nah, contoh saya clear lagi ya. Klik yang ini, klik pembayaran. Nah, dia muncul nih. Jadi totalnya sekian, kalau sudah muncul baru kita klik tombol bayar. Nah, di sini muncul keterangan bayar, kita isi misalnya bayarnya adalah dengan uang 1.100.000. Oke, maka kembalian 70.000 kita isi, cara bayar misalnya cash, klik tombol bayar, maka tersimpan struknya ya. Karena di sini saya nggak punya printer, maka di sini tersimpan dalam bentuk PDF. Nah, di sini saya isi namanya menjadi struk 1. Nah, tersimpan, oke. Terus di sini kita buka ya. Nah, ini dia struk 1. Hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi tadi namanya adalah Sukadi, pesannya backdrop 2 ya. Langkah pertama sekian, angka kedua sekian. Jadi totalnya adalah 1.030.000. Nah, ini untuk kwitansinya. Nah, berikutnya di sini kita bisa juga mencetak laporan ini ya. Jadi kita caranya harus mencari dulu di bagian tanggal sini, klik di sini tanggal awalnya, misalnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Terus kita klik tombol cari ini ya. Nah, ini muncul ya hasilnya. Hasilnya di sini sudah ada. Jadi dia base-nya atau berdasarkan tanggal order di situ. Nah, kalau sudah kayak gini kita bisa mencetak dengan cara klik tombol print. Klik tombol yes. Nah, maka tersimpan, kita ketik di sini misalnya laporan 1 namanya. Oke, kita coba cek hasilnya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman untuk laporannya gitu. Nah, berikutnya di sini kita akan coba cek untuk yang di bagian tombol laporan ya. Kita reset dulu. Nah, di sini kita ke tombol laporan, kita cari juga di bagian tanggalnya. Di sini kita cari tanggalnya berdasarkan tanggal order ya. Di sini kita pilih tanggal 1 juga misalnya sampai dengan tanggal 5. Klik tombol cari, ada ini 1 sampai 5 isinya ini. Klik tombol print, yes. Kita isi laporan 2. Kita buka hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini adalah laporan pembayarannya. Nah, tadi ketika sudah dibayarkan ya, maka di sini di bagian tabel pembayaran atau tabel nota itu dia statusnya menjadi lunas dengan cara bayarnya adalah cash di sini. Oke, seperti itu teman-teman untuk yang di bagian fitur yang kemarin belum saya tunjukkan gitu. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi ini ya? Kita akan bahas, dan sebelumnya waktu Anda nonton video ini jangan lupa untuk cek di deskripsi video. Di situ sudah saya berikan link download untuk template-nya ya. Jadi template-nya udah saya bagikan. Jadi silakan teman-teman untuk download dan ikuti langkah-langkah untuk mengaktifkan aplikasi ini lewat video yang saya jelaskan sekarang gitu. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini silakan di-like. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Dan silakan di-share ke temannya apabila video ini bermanfaat. Bagi Anda yang tidak suka dengan video ini, silakan di-dislike saja. Dan jangan lupa untuk aplikasi ini akan saya bagikan secara gratis untuk Anda member berlangganan yang sudah bergabung dengan channel ini. Nanti akan saya kasih link untuk download di aplikasi final dari project aplikasi kasih percetakan ini ya. Tunggu di tab komunitas. Oke, ini saya simpan dulu dan kita akan lanjut ke bagian ini, ke bagian mengaktifkan aplikasinya gitu. Oke, bagi Anda yang sudah mendownload bahannya ya, di sini kita tutup dulu file Excel-nya. Nanti Anda akan mendapatkan bahan seperti ini ya, yang saya blok ini dari file template Excel-nya sampai dengan codingnya ya. Terus yang ini nanti akan saya hapus dulu karena ini hasil dari percobaan ya.
Oke, jadi ini adalah hasil atau bahan yang nanti Anda akan dapatkan di dalam video ini gitu. Nah, langkah pertama seperti apa untuk pengaplikasiannya ya? Langkah pertama di sini silakan teman-teman untuk membuka di bagian aplikasi hasil percetakan V1 ini. Klik 2 kali ya. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Di sini ada beberapa sheet yang sudah saya buat dan saya jelaskan dulu untuk apa sheet-sheetnya gitu. Yang pertama di sini untuk sheet customer ya, adalah sheet yang digunakan untuk menampung data-data customer yang kita masukkan lewat form customer nanti gitu. Nah, di atas ini itu ada tabel ya, ID customer 1 sampai dengan 7. Ini jangan diubah-ubah karena ini dipakai untuk membuat ID customer secara otomatis berdasarkan nomor customer yang muncul di sini gitu. Terus di sini ada tabel kriteria yang digunakan untuk mencari nama customer, yang nanti nama customernya itu akan muncul di sebelah kanan sini gitu. Nah, jadi ini adalah tabel intinya, ini adalah tabel hasil cari ya berdasarkan kriteria di sini. Yang ini adalah nomor customer otomatis nanti gitu. Nah, ini kalau sudah berarti kita masuk ke bagian sheet product. Nah, sheet product ini dipakai untuk menampung atau menyimpan data-data produk yang dijual atau yang dipesan gitu maksudnya. Jadi di sini ada contohnya ada SP00101 ya. Ini kodenya ini Anda karang boleh ya. Jadi terserah aja seperti itu, seperti apa kode produknya. Terus nama produk silakan diisi nanti di bagian formnya. Terus bahannya pakai apa, satuannya apa, harga satuannya berapa, seperti itu. Terus transaksi dipakai untuk menyimpan data transaksi ya dari nomor sampai dengan total bayar. Nah, di sini itu ada nomor ID transaksi ya. Jadi ini dipakai untuk menyimpan transaksi atau ID nomor transaksinya secara otomatis. Nah, kalau yang ini bisa Anda buang karena tadi itu nggak kepake ini. Jadi kita buang aja. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah di sampingnya lagi ada pembayaran. Sheet ini dipakai untuk menampung data nota yang nanti akan ada keterangan lunas atau belum lunas ketika orang itu memesan barang gitu. Jadi di sini tersimpan atau terdata. Jadi keterangannya dia apa, bayarnya pakai apa, total bayarnya berapa, bayarannya berapa, kembalian berapa, sampai dengan status bayarnya seperti apa gitu. Ini tersimpan di sini semua. Terus yang di sini adalah struk ya. Ini adalah kwitansi pembayaran. Yang isinya itu ada, pertama ada kop, nanti teman-teman silakan ganti di sini boleh ya. Diganti nama perusahaan masing-masing, ini logo juga diganti. Terus di sini ada nama tadi ya, ada nama, ada tanggal. Sampai dengan di bawah sini itu sudah tersetting secara otomatis ya. Apa rekaman Gi? Apa rekaman berisik nanti? Jangan rame loh. Jadi nah, jadi di sini ini tempat untuk membuat atau melakukan percetakan notanya ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan diubah. Nah, sini sudah saya kasih rumus semua ini ya. Jadi tinggal teman-teman cek saja seperti apa rumusnya, itu sudah ada di sini semua, nggak dikunci kok ya. Terus di samping sini ada sheet sheet cari transaksi ini ya. Jadi di sini adalah sheet cari transaksi yang berfungsi untuk menampung hasil pencarian dan nanti akan dicetak juga lewat sheet ini gitu. Ini dipakai untuk menampung hasil pencarian transaksi. Lalu di sampingnya ada cari bayar, ini dipakai untuk menampung hasil pencarian data pada sheet pembayaran sini gitu. Nah, kalau sudah di sini kita langsung masuk ke bagian developer ya, terus pilih Visual Basic. Bagi teman-teman yang nggak ada developernya, cukup caranya klik di bagian tombol sini ya. Di menu ribbon sini bebas pilih yang mana, klik kanan pilih Customize Ribbon. Terus muncul seperti ini, tinggal teman-teman checklist saja di bagian tab developer ini, terus klik OK. Kalau sudah muncul kayak gini, baru diklik terus pilih Visual Basic. Nah, di sini ya, kita pilih di bagian pertama kita aktifkan dulu pada bagian form customer. Nah, form customer ini silakan diklik 2 kali. Tugas Anda nanti adalah mengubah nama-nama objek yang ada di sini dengan nama-nama yang nanti saya sebutkan. Pertama di sini ya, ada txt id ya. Ini text box kasih nama txt id, terus ini
namanya adalah CMD baru. Terus ini namanya adalah txt nama, lalu di sini ada txt alamat, di sini ada txt WA, di sini ada tabel data dengan propertiesnya itu ukuran kolom count-nya 5, kolom head-nya true, dan kolom width-nya 30. Di bagian bawah ada cmd add, lalu ada lagi cmd delete, lalu ada lagi cmd reset. Yang di sini ada txt cari ya, yang di sini ada txt nomor. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk mengaktifkan tombol atau mengaktifkan form ini? Pertama, teman-teman buka di bagian folder yang tadi saya kasih ya untuk bahannya, cari namanya form customer. Nah, ini. Nah, di sini kita akan mengaktifkan dulu pada bagian tombol new ya, karena tombol new ini dipakai untuk membuat ID customer otomatis. Nah, di sini teman-teman cari ya codingnya itu, kita coba di sini tekan Ctrl F, lalu ketik di situ misalnya cmd new atau cmd baru kalau nggak salah. Oke, sudah ada ini hasilnya. Nah, teman-teman tinggal copy ini, copy ya, copy lalu kita paste ke dalam tombol new. Nah, di sini paste di sini. Nah, kalau sudah muncul kayak gini ya, ini kita hapus, ini juga kita hapus karena double ya. Oke, terus di atasnya sini kita tambahkan perintah option explicit. Oke, seperti itu. Nah, kita tes di sini, kita klik tombol new. Nah, maka muncul di sini ya ID customer otomatisnya. Nah, yang berikutnya kita aktifkan tombol add, delete, dan reset. Berarti di sini kita klik namanya adalah cmd add. Kita cari di sini codingnya. Tekan Ctrl F, namanya cmd add. Cari yang private sub ya. Nah, ini dia, tinggal di copy ini sama dengan end sub, lalu kita klik kanan, pilih view kode ya, terus di sini paste di bawahnya. Nah, ini. Nah, di sini kalau di dalam private sub cmd add, di sini dia ada perintah call ambil data sama call ambil customer. Nah, di sini kita harus masukkan juga ini. Jadi kita cari pertama ambil data. Nah, ambil data ini kita copy dari sini ya. Kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Terus kita paste di bawahnya sini. Yang kedua adalah call ambil customer. Di sini kita coba cari juga ambil customer. Oke, yang ini ya. Jadi yang private sub ambil customer sampai dengan end sub. Yang ini end subnya ya, nih. Copy terus taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah di sini harusnya untuk tombol save-nya sudah selesai ya, untuk tombol add-nya gitu. Kita coba di sini tombol new. Nama customer misalnya Bagas, alamatnya misalnya di Jember, nomor WA saya ngawur, klik tombol add. Nah, dia udah masuk seperti ini harusnya. Berikutnya kita akan mengaktifkan tombol delete dan reset. Nah, sebelum mengaktifkan tombol delete dan reset itu wajib kita harus mengaktifkan dulu di list box ini gitu, dengan cara kita copy codingnya, pilih yang tabel data. Nah, cari tabel data di sini ya. Kita ketik tabel data di sini, pencarian. Cari yang private sub awalnya. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Terus di sini kita klik kanan, pilih view kode. Kita paste di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kita coba tes. Di sini kalau di double klik ya. Dan di sini harusnya ketika dijalankan terisi. Maka di sini kita kasih lagi perintah di bagian user form inisial. Kita cari di sini perintahnya. Namanya adalah user form inisial. Nah, ini dia. Copy. Klik kanan form customer, paste. Oke, kita coba. Nah, hasil seperti ini. Itu udah terisi. Kita klik 2 kali, maka terpilih di bagian data customer-nya. Nah, seperti itu. Terus tombol delete dan reset ya.
Kita coba cari coding tombol delete dan reset. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan ensub. Terus kita paste di tombol delete. Berarti kita klik kanan, pilih view kode, terus paste. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau kita coba harusnya bisa. Klik 2 kali, delete. Nah, udah muncul ini, ya. Udah bisa itu maksudnya. Terus reset. Kita masukkan juga coding resetnya. CMD reset. Nah, ini dia CMD reset. Copy. Terus paste di bawah. Simpan dulu, dan yang terakhir adalah coding txt cari. Nah, di sini kita cari codingnya. Txt cari. Nah, ini dia. Tinggal kita copy sampai ensub. Nah, di sini ada perintah call hasil pencarian, nanti kita akan aktifkan juga. Klik kanan, pilih view kode, lalu kita paste langsung di bawah sini. Nah, di sini tadi saya bilang ada call hasil pencarian. Nah, ini kita cari ya, hasil pencarian. Nah, ini dia, copy dari private sub sampai dengan ensub. Terus di paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba ya, kita jalankan, klik 2 kali satu objek, terus kita pilih reset, maka dia sudah terreset gitu. Klik, kita ketik di sini pencariannya misalnya Erwin. Nah, udah muncul ya. Oke, itu di bagian form customer sudah selesai. Berikutnya di bagian form produk ya. Oke, untuk di bagian form produk, di sini sama dengan tadi, langkah awal adalah kita memberikan nama-nama dulu untuk masing-masing objek yang ada. Pertama di sini namanya adalah txt id produk, di sini namanya adalah txt nomor, yang ini namanya adalah txt nama produk, di bawahnya ada cb bahan, di sini ada satuan namanya adalah cb satuan, di bawahnya ada txt harga satuan, ya ini txt harga namanya. Terus untuk list box, ini saya kasih nama tabel data. Terus ini saya kasih nama tombolnya CMD add, ini CMD update, ini CMD delete, ini CMD reset gitu. Nah, setelah selesai memberikan nama-nama objek yang ada di dalam form produk ini ya, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan coding untuk form di bagian form produk ini. Pertama di bagian user form inisial, ini kita akan masukkan codingnya dengan cara teman-teman cari codingnya untuk form produk ya ini. Nah, sini kita cari yang namanya user form ya. Oke, kita cari di sini ada private sub user form inisial, kita copy ini. Copy lalu kita masukkan ke dalam form produk. Klik kanan view kode. Kita ketik dulu di sini option explicit paste. Nah, ini hasilnya. Terus kita coba jalankan. Nah, di sini dia pasti akan minta di bagian call ambil data. Maka kita buat dulu perintah di bagian call ambil data. Kita cari di bagian form produk ya, namanya ambil data. Nah, ini dia. Di bawahnya tinggal kita copy. Lalu kita paste di bawah sini. Oke, kita coba jalankan. Nah, dia langsung otomatis terisi seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan coding untuk di bagian CMD add, delete, update, dan reset. Di sini kita buat dulu ya, kita cari di bagian tombol CMD add. CMD add. Nah, ini dia, kita copy codingnya dari private sub sampai end sub. Lalu kita paste di dalamnya di form produk. Paste di bagian bawah sini. Di sini ada coding yang sudah kita masukkan ya, dan kita akan lanjut sekarang di bagian tombol delete, CMD delete. Ini kita cari lagi, di sini ada CMD delete. Nah, ini dia. Kita copy juga
sampai dengan ensub. Kita paste di paling bawah seperti ini. Terus berikutnya di sini ada cmd update. cmd update. Nah, ini dia. Kita copy juga sampai dengan ensub. Paste di bawahnya. Terakhir di sini cmd reset ya. Kita cari juga namanya cmd reset. Oke, ini kita copy. Terus kita paste di bawahnya. Nah, kalau sudah kita coba ya jalankan, terus kita masukkan ID produknya di sini, misalnya ID-nya adalah SP strip 1003. Nama produk misalnya di sini nama produknya adalah spanduk dengan menggunakan bahan fleksi Jerman. Meter persegi, harga satuan misalnya 40.000. Add data. Oke, maka dia udah masuk ke sini. Kalau kita mau menghapus tinggal diklik 2 kali ya ini. Nah, ini belum bisa. Kita berarti cari coding untuk di bagian list box ini. Namanya adalah tabel data. Kita coba cari di sini. Kita ketik tabel data. Cari yang awalnya private sub. Nah, ini dia. Tabel data private sub, pilih ensub. Sampai dengan ensub ya. Copy, terus di kanan sini view kode, paste. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah kita coba jalankan, klik 2 kali, maka dia masuk seperti ini. Oke, nah ini sudah siap untuk di delete, update, dan reset gitu ya. Oke, kalau sudah kita simpan dulu. Nah, berikutnya kita akan menghidupkan di bagian form transaksi ya. Di bagian form utama dulu. Nah, ini. Di bagian form utama sini ada banyak sekali objek yang saya buat. Anda harus teliti di sini. Pertama, kita akan menghidupkan dulu di bagian tombol bagian atas ini ya. Di sini nggak kelihatan memang, cuma di sini ada label yang saya sembunyikan tanpa ada warna di sini. Ya, ini diklik. Di sini dikasih nama cmd product. Yang ini dikasih nama cmd customer. Ini dikasih nama cmd transaksi. Ini kasih nama cmd laporan. Ini kasih nama cmd buka sheet. Yang ini cmd simpan. Yang ini cmd keluar. Terus di sini ada text box yang tidak terlihat. Klik di sini ya. Ini namanya txt cari. Terus yang di sini ada label juga kasih nama cmd bersih. Di bagian bawahnya ada text box, saya kasih nama txt tgl1. Sampingnya ada tombol kasih nama cmd tgl1. Di sini ada txt tgl2. Terus di sampingnya lagi ada tombol namanya cmd tgl2. Yang ini kasih nama cmd cetak. Terus yang ini kasih nama cmd cari. Ini kasih nama cmd reset. Di bagian bawahnya ada list box gede ya, yang ini kasih nama tabel transaksi dengan pengaturannya kolom count 17, kolom head true, dan kolom width 30. Di sampingnya ada list box ya, saya perkecil, kasih nama tabel bayar. Di sini kasih keterangan atau propertiesnya kita isi kolom count-nya 12, kolom head-nya true, dan kolom width-nya 30. Di bagian bawah ada tombol kasih nama cmd update. Ini kasih nama cmd delete. Ini kasih nama cmd proses ya. Di sini ada text box kecil 3, kasih nama pertama no tgl1. Ini no tgl2. Ini no ini txt nomor 1 gitu. Lalu di bagian atas ini ya, ada text box kasih nama txt id transaksi. Ini kasih nama txt nota. Yang ini kasih nama cb customer. Yang ini kasih nama txt nomor. Terus yang di sini kasih nama cmd add. Ini kasih nama cmd clear. Terus yang di sini kasih nama tabel nota dengan keterangannya kolom count 12, kolom head-nya true ya.
Di bagian bawah ada text box, kasih nama txt total bayar. Terus di paling bawahnya lagi ada tombol kasih nama CMD bayar gitu. Nah, nanti ketika dijalankan ini formnya ya, yang text box ini nggak akan terlihat karena di bagian properties untuk text box ini itu di bagian visible-nya itu saya jadikan false. Kalau visible dijadikan false maka dia tidak akan terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena ini hanya sebagai bantuan text box saja, nanti adalah proses untuk transaksi data gitu. Nah, kalau sudah di sini kita akan hidupkan formnya ya dengan cara menghidupkan terlebih dahulu di bagian user form inisial sini gitu. Maka di sini kita buka dulu di bagian coding form utama, kita cari codingnya form utama. Nah, ini dia. Nah, teman-teman cari pertama di sini adalah user form inisial, user form. Oke, nah di sini ada, kita hidupkan ya dengan cara kita copy sampai dengan end sub sini. Copy. Lalu di sini kita masukkan langsung ya, klik kanan di formnya, pilih view kode. Pertama kita ketik option explicit, langsung paste di sini. Kita jalankan. Nah, pasti di sini nggak akan mau karena ini belum ada gitu, dari ambil data, ambil customer, ambil bayar. Ambil data nanti dipakai untuk mengisi di list box ini ya. Ambil customer dipakai untuk ngisi combo box customer, dan ambil bayar dipakai untuk ngisi di bagian bayar sini atau di list box bayar sini. Nah, di sini kita akan cari satu persatu. Di sini kita ketik ambil data. Oke, nah ini udah ada ya. Ini kita copy. Langsung di sini ada juga ambil bayar, copy juga ya sampai dengan end sub. Nah, ini copy. Terus di sini kita klik kanan formnya, pilih view kode, paste. Nah, sudah ada ambil data dan ambil bayar. Berikutnya kita cari yang ambil customer. Kita cari di sini ambil customer. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Kita paste di bagian bawahnya. Nah, ini. Kita coba jalankan. Oke, dia langsung terisi otomatis seperti ini. Nah, ini hasilnya. Di bagian customer pun juga terisi. Nah, ini. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, maka langkah berikutnya kita akan hidupkan di bagian tombol transaksi ini. Ya, nah ini dia, CMD transaksi. Kita cari di sini kodenya CMD transaksi. CMD transaksi. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Oke, lalu di sini kita klik kanan, pilih view kode, langsung paste di sini di bawahnya. Nah, ini adalah perintah untuk membuat nomor nota atau transaksi ID otomatis di dalam form utama. Kita coba jalankan. Klik tombol transaksi. Nah, maka terisi di sini sudah. Nah, kalau sudah terisi, berikutnya step berikutnya adalah kita hidupkan tombol add sini, ya. Nah, di bagian add sini kita berarti hidupkan, kalau kita klik di sini namanya adalah CMD add. Kita cari codingnya. Kita ketik di sini CMD add. Nah, ini kita copy ya. Kita copy, terus di sini kita klik kanan langsung, pilih paste di sini ya, seperti ini hasilnya. Maka di sini kita coba, kita klik tombol add. Nah, maka hasil seperti ini dia. Harap isi data pemesanan terlebih dahulu dengan menekan tombol transaksi. Berarti kita klik tombol transaksi, terisi, kita harus isi di bagian nama customer. Ya, nah di sini dia harusnya muncul nomor WA otomatis. Artinya di sini kita harus masukkan coding untuk combo box customernya. Nah, di sini kita cari ya, namanya adalah CB customer. Kita cari codingnya. CB customer. Cari yang private sub. Nah, ini dia, copy sampai dengan end sub. Terus kita masukkan langsung ke bagian bawah sini.
ya. Kita coba klik transaksi, pilih namanya. Nah, ini langsung muncul otomatis di bagian nomor. Kalau sudah kita klik tombol add, nah maka terbuka form transaksinya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita harus mengaktifkan dulu di bagian coding form transaksi ini, ya. Nah, caranya berarti kita buka di bagian form transaksi. Nah, di sini ada yang namanya objek yang lumayan banyak juga ya. Di sini harus kita kasih nama juga. Pertama di sini Anda kasih nama CB produk. Di sini TXT nama produk, yang di sini TXT bahan, ini TXT panjang, ini TXT lebar, ini TXT luas, ini TXT TGL order, ini CMD TGL 1, ini TXT TGL selesai, terus yang ini CMD TGL 2, yang ini CB status, yang ini TXT harga, terus ini TXT total, lalu di sini CB diskon, lalu di sini TXT diskon, di sini TXT bayar. Di sini kita kasih nama CMD add, ini kasih nama CMD update, ini kasih nama CMD save, dan ini kasih nama CMD tutup. Kita perbesar formnya. Nah, di sini itu ada text box tersembunyi ya, jangan lupa ini diperbesar. Ini kasih nama no TGL 1, ini kasih nama no TGL 2, ini kasih nama TGL order. Ini dipakai buat apa kok disembunyikan? Ini dipakai untuk nanti memasukkan tanggal ke dalam tanggal order. Sini menggunakan kalender. Makanya di sini saya sembunyikan karena memang tidak dipakai untuk ditunjukkan gitu. Tutup lagi kalau sudah seperti ini. Nah, kalau sudah berarti di sini kita hidupkan ya tombol pertama di bagian nama produk. Nah, ini harus muncul secara otomatis. Berarti kita buka dulu di bagian coding form transaksi juga. Nah, ini kita cari user form inisial, Ctrl F, user form. Oke. Yang inisial ya, ini bukan ya. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Lalu kita paste di sini ya, klik kanan form transaksi, pilih view kode, kita ketik option explicit, paste di situ. Kalau sudah di sini kita coba jalankan, pasti muncul kayak gini. Karena produknya belum ada, maka di sini kita cari ya. Kalau ambil produk di situ, kita cari di sini form transaksi, ambil produk. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai end sub. Terus kita paste di bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Terus kita coba jalankan. Nah, terisi. Ini kita klik, kita pilih, dia sudah bisa dipilih. Tapi di sini harusnya muncul otomatis untuk nama, bahan, serta harga satuan gitu. Maka di sini kita cari coding untuk nama produknya, yaitu CB produk. Kita ketik di sini CB produk. Nah, ini dia, kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Kita paste di bagian bawahnya. Nah, ini. Kalau sudah kita coba jalankan, kita pilih. Nah, otomatis sudah terisi nih, ya. Nama, bahan sama harga satuan seperti itu. Nah, kalau sudah di sini di bagian apa namanya? Di bagian TXT, di bagian produknya ya. Selanjutnya kita akan isi di bagian tombol ini, tombol CMD tanggal 1 sama CMD tanggal 2 untuk mengisi kalendernya gitu. Nah, untuk kalendernya di sini kita klik kanan dulu di sini ya, pilih import untuk kalendernya. Jadi caranya klik kanan, pilih import. Di sini ada form kalender ya, diklik terus pilih open. Nah, dia sudah muncul seperti ini ya. Kalau sudah kita coba jalankan, kita klik ini. Nah, ini belum ada ya. Berarti kita buat coding untuk ini dulu, CMD TGL 1 sama CMD TGL 2. Kita copy di dalam form transaksinya. Kita ketik
CMD TGL1. Nah, ini dia. Sekalian dengan CMD TGL2. Sudah satu ini tempat gitu. Copy, terus klik kanan, pilih view kode, paste di bagian bawahnya sini. Nah, seperti ini. Jalankan, klik, nah dia muncul kayak gini. Ya, nah kalau sudah muncul kayak gini berarti kita harus masukkan lagi coding modul untuk memanggil kalendernya. Berarti di sini import lagi ya, klik kanan, pilih import file, pilih yang modul kalender ini. Oke, nah ini akan muncul modul 1. Nah, ini isinya. Kalau sudah kayak gini, kalau kita jalankan form transaksi, pilih ini, maka terbuka sudah kalendernya. Kita isi tanggal 2, oke, terisi. Tanggal 4, oke, nah kayak gini hasilnya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, ya, langkah berikutnya kita akan mengisi pada bagian tombol yang lain ya. Kalau di sini kita cek, ini udah ada isinya. Terus ini diskonnya juga sudah ada, berarti kita pilih di bagian diskon dulu untuk menghitung di bagian ini berapa harga diskonnya gitu. Kita cari codingnya adalah apa tadi namanya ini, CB diskon, CB diskon. Nah, kita cari yang private sub. Nah, ini dia. Copy sama dengan ensub. Klik kanan, pilih view kode, terus ini kita paste di sini. Kita coba. Nah, udah ada ya nih. Kita coba di sini misalnya. Oke. Kita isi diskonnya. Nah, ini belum bisa karena di sini berarti belum kita kasih apa namanya ukuran panjangnya. Kita ketik 8 sama 5. Nah, ini belum terisi. Artinya di sini ada codingnya ya. Ada coding untuk mengisi di bagian panjang dan lebar. Kita cari di sini. Namanya adalah txt panjang. Txt panjang dari yang private sub awalnya. Nah, ini dia. Yang ini txt panjang lebar, ini txt panjang nih. Nah, ini. Jadi sudah ketemu semua, langsung kita copy. Ya, ini. Kita copy. Oke. Terus kita paste di dalam formnya. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Nah, di sini kita coba lagi, panjang misalnya 8, lebar 2. Nah, udah terisi ya. Terus di sini tanggal 8, ini tanggal 9 selesainya. Proses. Di sini kita isi 10 ya. Nah, dia udah terisi langsung otomatis. Nah, di sini harusnya dia ada RP-nya ya, maka kita harus kasih juga format RP. Berarti di sini ada di bagian harga satuan, total harga, terus diskon sama TXT bayar. Kita akan cari di sini perintahnya. Nah, di sini pertama kita dapat sudah ya ini ya. Nih. TXT bayar, diskon, TXT harga. Ini kita copy semua langsung. Klik kanan formnya, pilih view kode, kita paste di sini. Lalu kita cek, ya. Kita jalankan. Nah, ini udah ada RP-nya. Kita ketik 6, 3. Ini belum ada RP-nya, ya. Kita kasih lagi di sini. Nah, ini sudah ada. Berarti di bagian total harga yang belum. Kita cari di sini total harga untuk RP-nya. TXT total harga. TXT total ya. Nah, ini dia. Copy sama dengan ensub. Lalu kita paste. Oke. Kita simpan, jangan lupa jalankan. Kita coba lagi. 7 4. Nah, ini udah ada ya langsung RP-nya. Terus di sini kita isi tanggal misalnya 8 9. Oke, nah udah ada semua RP-nya ya. Berarti sudah selesai, tinggal kita hidupkan tombol add, update, save, dan close. Tombol add berarti CMD add, kita cari CMD
add. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Yaitu yang ini. End sub ini ya. Nah, ini. Terus kita masukkan di bagian bawah paste. Nah, di sini ada call ambil data ya. Sama kayak biasanya, kalau misalnya dia ada call kayak gitu, pasti ada perintah tambahan, ada call ambil data, ambil bayar, sama buat transaksi. Kita cek dulu yang pertama, ambil data. Ambil data. Oke, nah ini sudah ada, tapi di sini kayaknya sudah kita buat ya ambil data itu. Kita coba cek. Ini ambil produk, belum ya, ambil data belum kita buat, berarti kita masukkan. Kita copy, terus kita paste di sini, di bawahnya. Jadi ambil data sudah, yaitu ini. Berikutnya sekarang ambil bayar. Ambil bayar yang ini ya, kita copy lagi sampai end sub. Taruh bawahnya. Ambil bayar sudah, berikutnya sekarang buat transaksi. Kita ketik, buat transaksi. Nah, ini dia. Copy sampai dengan end sub. Oke. Kita paste di bagian bawahnya. Oke. Nah, di dalam perintah private sub buat transaksi, di sini ada lagi ya. Ada call ambil nota dan call hitung total. Berarti kita buat lagi, cari namanya ambil nota. Nah, ini dia. Copy sampai end sub. Taruh bawahnya sini, berarti ambil nota, nanti ngambil dari sini. Lalu ada lagi hitung total. Hitung total, berarti kita cari yang ini. Nah, ini dia, private sub, hitung total, copy sampai dengan end sub. Kita taruh di bawahnya lagi. Nah, oke, berarti sudah selesai di bagian tombol add ya. Nah, ini sekarang update. CMD update. Kita cari di sini. CMD update. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Di sini kita copy langsung, paste di bawah ya, di paling bawah. Oke, nah ini dia. Di sini ada call ambil data, sudah kita masukkan juga tadi, jadi nggak usah kita buat lagi. Yang di sini sekarang ya CMD save, ini kita coba cari CMD save. Cari yang private sub. Nah, ini dia. Copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Klik kanan, view kode. Paste. Nah, di sini ada ambil data dan ambil bayar sama buat transaksi. Semua perintah ini sudah kita masukkan di bagian atas tadi. Nah, ini dia. Buat transaksi, ambil nota, ambil bayar, dia sudah kita masukkan ya. Ambil data, ambil bayar sudah ya. Buat transaksi juga sudah. Berikutnya kita masuk ke tombol close ya, CMD tutup namanya. CMD tutup. Nah, ini dia. Kita copy, taruh di paling bawah. Oke, seperti ini. Kita simpan, dan terakhir di sini dia harus untuk form ini itu di bagian tombol X itu nggak boleh diklik, karena dia harus wajib diklik tombol lewat close ini atau lewat tombol save nanti. Nah, maka di sini kita tambahkan perintah untuk form melarang menutup tombol X di dalam form ini ya. Kita kasih atau kita cari perintah namanya query close. Kita ketik query. Nah, ini copy, paste di bagian bawah, simpan. Nah, kalau udah ini nggak bisa diklik kecuali lewat tombol close. Dan tombol save ini akan berfungsi atau akan hidup ketika Anda sudah menambahkan satu buah transaksi di sini dengan cara buat transaksi baru, terus masukkan ya semua datanya, misalnya seperti ini. Tanggalnya juga.
diskonnya juga sampai dengan selesai dapat total bayar, klik tombol add ya, seperti ini. Oke, nanti dia akan hidup gitu. Tapi ini belum kita coba karena harus disinkronkan dulu dengan form utama tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke form utama. Nah, jadi tadi ketika kita menjalankan begini ya, kita klik tombol transaksi, pilih datanya, usernya, klik tombol add, maka muncul seperti ini. Nah, sekarang kita bisa coba. Di sini saya pilih produk ya. Masukkan di sini misalnya 4, sini 2. Tanggalnya tanggal 3 misalnya. Tanggal 3 juga selesai. Proses. Diskonnya 0. Klik tombol add. Kita cek yang terjadi di sini kalau kita klik tombol add adalah, nah, maka muncul transaksi berhasil ditambah. Dia akan masuk ke sini ya, dan masuk juga ke sini. Oke. Klik OK. Nah, dia bersih lagi. Artinya kita bisa memasukkan transaksi yang berikutnya. Ketika dia sudah bersih, maka di sini tombol save-nya itu hidup gitu. Kalau misalnya dia sudah cukup, tidak ada transaksi yang lain lagi, maka klik tombol save. Tombol save berfungsi untuk membuat nota di sini atau data notanya gitu. Klik tombol save. Nah, maka dia akan masuk ke sini data notanya. Tanggal order, tanggal bayar kosong. Klik OK. Ya, nah di sini kita bisa cek. Nah, itu hasilnya. Nomor transaksi ya, namanya siapa, terus total bayarnya berapa, belum bayar, kembalian juga pasti belum, cara bayarnya belum, dan keterangannya adalah belum lunas, seperti itu. Oke, nah kalau sudah di sini berarti untuk tombol add-nya sudah selesai ya, berarti kita akan masuk ke bagian tombol clear. Nah, tombol clear ini kalau di clear dia akan membersihkan transaksi di sini, berarti kita tutup dulu. Klik tombol clear, namanya adalah CMD clear, berarti di bagian form utama. Nah, ini CMD clear. Nah, ini dia. Copy ya. Sampai dengan ensat. Terus di sini kita klik kanan, pilih klik kanan sini, view kode. Terus pilih clear-nya, paste clear-nya gitu. Simpan. Lalu di sini kita coba jalankan lagi. Kita klik, ya kita klik di sini belum aktif ya. Kita klik di bagian transaksi dulu di sini. Terus pilih, terus clear. Nah, ini dia bersih gitu. Nah, kalau sudah di sini kita hidupkan di bagian tombol di bagian listbox ini dan listbox ini itu harus aktif ya. Ada codingnya gitu. Pertama di sini kita cari namanya tabel transaksi. Kita cari di sini perintahnya tabel transaksi. Cari yang private sub awalnya. Nah, ini dia. Tabel private sub tabel transaksi. Ini kita copy sampai dengan end sub. Lalu kita klik kanan, pilih view kode, paste di paling bawah. Terus kita coba ya. Klik sekali, maka langsung terisi begini. Nah, hasil seperti ini. Dia memilih juga di sini. Oke. Begitu juga dengan di sini ya. Ini kita aktifkan juga. Ini nama adalah tabel bayar. Kita cari. Ini bukan ya. Ini form transaksi. Kita tutup dulu. Tabel bayar. Nah, ini. Cari yang private sub awalnya. Nah, ini dia. Copy sampai end sub. Paste di paling bawah. Simpan dulu. Kita coba klik. Nah, dia muncul juga ke sini ya. Jadi, memasukkan data ke sini untuk proses pembayaran itu bisa lewat tabel transaksi atau lewat tabel nota gitu, pembayaran gitu. Nah, kalau sudah diklik seperti ini, ya maka kita akan hidupkan di bagian tombol pembayaran. Tapi sebelum tombol pembayaran kita akan hidupkan dulu tombol update dan delete. Di sini namanya adalah CMD update. Kita cari CMD update. Nah, ini dia. Ini kita copy sampai dengan habis ya, sampai end sub. Seperti dia sampai end sub. Copy. Masukkan di bawah sini. Oke. Di sini ada data nota, ambil nota, hitung total. Kita akan coba apakah berfungsi atau enggak. Klik, terus update. Nah, pasti dia muncul kayak gini nih.
Nanti kita cari data nota ya. Oke, stop dulu nih. Kita simpan. Kita cari di sini data nota. Data nota. Nah, ini dia private sub data nota. Kita copy sampai dengan end sub. Terus kita paste di bawah. Lalu ada lagi ambil nota. Tapi kita coba dulu ya. Kita klik update. Nah, ambil nota. Kita stop dulu. Kita cari namanya ambil nota. Oke. Cari yang private sub. Nah, ini dia. Copy sampai dengan end sub. Klik kanan, view kode. Paste di sini. Berikutnya ada lagi hitung total. Kita cari hitung total. Nah, ini dia sudah ada. Sampai dengan end sub. Copy. Paste hitung total. Kita coba jalankan lagi, diklik, pilih update. Nah, maka dia langsung otomatis muncul dan ini terisi gitu. Ya. Oke, udah berfungsi sekarang, di close. Nah, kalau update dia nggak akan tersimpan ini ya. Karena di sini dia yang tombol update yang dipakai. Dan ini harusnya tombol add-nya juga mati karena nggak nambah, karena dia mengubah gitu. Berarti kita tambahkan perintah di sini. Ya, perintahnya adalah mi dot ini ya, form transaksi dot cmd add dot enable sama dengan false. Nah, gitu. Jadi kalau dia sifatnya itu ngupdate, maka dia nggak bisa ditambah, bisanya hanya di update gitu. Oke. Berarti sudah bisa untuk tombol update. Sekarang tombol delete. Tombol delete berarti dia cmd delete, kita cari. Sampai end sub. Klik kanan, pilih view kode. Paste di bawah sini. Kita klik delete. Nah, dia udah bisa ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang di bagian tombol pembayaran. Ini klik ya, namanya CMD proses, kita cari CMD proses. Oke, ini dia. Copy sampai dengan end sub. Klik kanan, view kode. Paste, simpan. Terus kita klik pembayaran. Nah, langsung masuk ke sini. Kalau misalnya nggak lewat nggak lewat sini juga bisa. Kita klik di sini, klik pembayaran. Nah, udah masuk ke sini. Tuh. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kita kasih dulu perintah supaya dia ada RP-nya ya. Namanya adalah txt total bayar. Kita cari perintahnya di sini. txt total bayar. Yang private sub, ya ini dia. Kita copy. Terus di sini kita klik kanan, view kode, paste. Nah, ini. Oke. Berarti kalau kita coba lagi pembayaran, nah dia hidup ya, bisa dibayar dan ini sudah berubah formatnya. Nah, berikutnya kita klik di bagian pembayaran sekarang. Nah, ini CMD bayar akan membuka form pembayaran. Ini CMD bayar, kita cari codingnya. CMD bayar. Nah, ini dia. Kita copy. Klik 2 kali, paste. Hapus dulu ya. Kita klik kanan aja, pilih view kode. Nanti kita taruh dia di paling bawah, biar berurut tadi gitu. Oke, terus kita coba, kita klik pembayaran, klik bayar. Nah, maka muncul form seperti ini. Nah, jika sudah muncul form kayak gini, maka kita akan mengaktifkan form ini, form bayar gitu. Berarti sini kita buka di bagian form bayar ya. Nah, di sini Anda kasih nama dulu. Ini txt tanggal. Terus ini txt ID. Ini txt nota. txt total. txt bayar.
TXT kembalian, ini CB bayar, ini CMD bayar. Kita perlebar formnya, apakah ada text box? Tidak ada. Oke, cukup. Nah, itu nama-namanya. Berarti sekarang kita masuk ke bagian coding untuk form bayar. Nanti kita cari di sini coding form bayar. Nah, langsung saja kita copy semua dari option explicit sampai dengan habis. Oke, paste. Nah, jadi kalau kita jalankan nanti ya seperti ini hasilnya. Kita coba tes dari sini. Klik ini tadi, pilih pembayaran, terus bayar. Masukkan di sini bayarnya, misalnya dia bayar pakai uang 150.000. Maka seperti ini hasilnya. Pilih cash misalnya. Terus kita klik tombol bayar. Oke, langsung muncul gini ya. Kita simpan langsung struknya di sini. Kita ketik 1, 2, 3 gitu, atau coba struk. Enter, save. Simpan sudah. Kita coba lihat di sini ya. Nah ini, tuh sudah terbayar seperti itu datanya. Nah ini lunas sekarang. Kita tutup dan kita lihat tadi hasil cetakannya, yaitu coba stroke ini. Nah, di sini hasilnya dia masih belum sama ya, karena memang di sini tadi belum kita hubungkan untuk beberapa text box yang untuk transaksinya gitu. Padahal kan di sini tadi dia namanya yang beli adalah oh ya Erwin memang ya itu. Oke, sudah masuk berarti. Sudah pas untuk transaksinya apa untuk notanya barusan ya yang ini. Nah ini sudah oke, kita tutup lagi. Nah berikutnya sekarang kita masuk ke bagian rekapitulasi ya. Di bagian rekapitulasi itu berarti kita aktifkan yang ini nih. Di sini berarti kita akan hidupkan dulu ya. Di sini txt tgl1 ada codingnya ini. Kita cari di situ txt tgl1. Nah ini cari yang private sub awalnya. Nah ini dia txt tgl1 dan txt tgl2. Oh ya, ini langsung aja kita copy ya. Ini untuk menghubungkan antara nota dengan di form utama. Jadi kita langsung copy. Nah ini kita copy, masukkan ke bagian di bagian paling bawah. Nah kayak gini. Jadi ini untuk menghubungkan ya, kita punya sheet 5 yaitu struk tadi. Jadi di bagian ID transaksi itu akan terisi dengan data ID di sini gitu. Nah ini dia. TXT nomor juga akan terisi. Nah ini di bagian sheet transaksi atau struknya sini ya. Nah ini. Jadi data-data ini akan terisi ketika kita memilih nota pembayarannya gitu. Oke. Nah kalau sudah, kita masuk lagi di sini. Sudah kita copy tadi, berarti kita masuk sekarang ke bagian tombol ini. CMD TGL1, kita cari codingnya. CMD TGL1. Nah, ini dia. Copy sampai dengan CMD TGL2. Nah, itu. Copy, klik kanan, pilih view kode, paste di bawah sini. Simpan. Nah, ini kalau kita klik, kita pilih oke, terisi gitu. Klik lagi. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi sudah bisa terisi gitu maksudnya. Berikutnya kita masuk ke tombol pencarian sini ya. Ini nama tombolnya adalah CMD cari. Jadi kita cari di sini. CMD cari. Oke, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Klik kanan, view kode, paste. Oke. Kita coba ya, isi tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Klik cari. Nah, dia muncul atau minta ini. Artinya kita tutup dulu, kita klik tombol reset, kita simpan. Kita cari adalah hasil pencarian. Nah, ini dia. Copy. Terus taruh di bawahnya. Nah, sini. Kita simpan lagi. Jalankan. Kita coba lagi. Cari. Nah, ini hasil sudah ada ya. Sudah muncul hasilnya. Tutup.
Nah, kalau sudah ya, berikutnya di sini kita akan isi pada bagian tombol reset dulu, CMD reset namanya. Kita cari namanya CMD reset. Nah, ini dia. Copy, paste di bawah. Terus di sini ada lagi tombol cetak ya, CMD cetak. Ini kita copy juga perintahnya dulu. CMD cetak. Nah, ini dia, kita copy dari private sub sampai dengan end sub. View kode, ya, simpan gitu. Nah, kalau sudah tersimpan ya, maka di sini kita coba jalankan. Kita cari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Cari, nah ini hasilnya. Terus di sini kita klik reset. Oke, kembali lagi ya. Kita cari lagi tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Cari, nah ini hasilnya. Klik tombol print. Oke, klik yes. Kita isi misalnya laporan 1. Oke, kita coba cek hasilnya laporan 1. Nah, ini terpotong ya. Kita akan perbaiki dulu di bagian cetaknya. Masuk ke bagian cari transaksi. Nah, ini terpotong sepertinya. Kita coba klik di sini ya. Oke, sebentar, harus tertutup. Di bagian cari transaksi, di sini kita coba atur ya. Nah, ini. Nah, terpotong, ini kita perkecil ya areanya. Dengan cara kita masuk ke page setup sini, ini kecilin jadi 65%. Oke, sudah masuk, kita tarik ke sini dulu, biar ke tengah. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba lagi. Kita coba lagi. Enam, 8, cari, cetak. Laporan 2 misalnya. Oke, nah ini udah. Kita lihat hasilnya laporan 2. Oke, dia udah nggak terpotong gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita lanjutkan lagi ke bagian. Oh, ini sudah. Nah, ini ya. Nih, ada txt cari. Kita hidupkan txt cari. Nah, ini dia. Copy sampai dengan end sub. Kita copy, kita taruh di paling bawah. Paste, simpan, kita coba, kita cari nama misalnya S. Oke, nah sini muncul hasil transaksi ya. Kita coba cari perintahnya. Hasil transaksi. Nah, ini dia private sub hasil transaksi. Kita copy sampai dengan end sub. Klik kanan, view kode, paste bawahnya. Kita coba lagi. S. Nah, udah muncul ya. Terus di sini ada tombol X. Kalau kita klik dia dia bersih dan ini kembali ke seperti semula. Jadi kita coba. Namanya CMD bersih. Kita cari codingnya. CMD bersih. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Klik kanan, view kode, paste langsung. Kita coba, kita tes. Kita ketik misalnya E, muncul. Kita klik tombol ini. Nah, dia seperti ini hasilnya. Oke. Berikutnya kita hidupkan sekarang di bagian laporan. Nah, ini ya. Di bagian tombol laporan, kita ketik CMD laporan.
copy, kita paste di paling bawah, simpan, kita coba jalankan ya laporan, muncul kayak gini ya. Terus di sini kita harus ubah dulu berarti bagian form laporan sini. Ini namanya adalah txt tgl1, ini txt tgl2, ini cmd tgl1, ini cmd tgl2, ini cmd cetak, ini cmd cari, ini cmd reset. Terus di sini ada text box tersembunyi, no tgl1, no tgl2. Di bagian list box ini tabel bayar namanya, dengan ketentuan kolom call-nya 12, kolom head-nya true, dan kolom width-nya 30 isinya. Kembalikan lagi ukurannya. Oke, kita simpan. Terus kita cari coding untuk laporan ya. Di sini ada form laporan, langsung di copy dari option explicit sampai habis. Klik kanan, formnya pilih view kode, paste. Oke, seperti ini. Nah, kita coba tes. Klik laporan ya. Di sini kita coba cari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Klik cari, muncul ya. Terus kita klik tombol print. Yes. Misalnya laporan B. Terus simpan, klik tombol reset, dia kembali seperti semula. Kita tutup, kita coba buka hasil laporannya, laporan B tadi. Nah, ini hasilnya. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 gitu maksudnya. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan hidupkan lagi di bagian tombol-tombol yang lain ini ya. Ini produk, kita coba klik 2 kali. Oke, belum ada. Nah, di sini cukup kita ketik saja codingnya adalah form product dot show. Nah, gitu. Terus di sini customer kita cek, namanya adalah form customer dot show. Lalu di sini ada transaksi, sudah ada tadi. Laporan juga sudah ada. Open sheet, kita ketik perintah application dot visible sama dengan true. Terus di sini kita ketik download nih. Nah, gitu. Terus tombol save ya. Klik 2 kali, kita ketik perintah this workbook ya. Dot save. Seperti ini aja. Terus di sini exit, kita cari di sini codingnya cmd exit. Oh, nggak ada. Namanya apa tadi itu? cmd keluar ya. cmd keluar. Oke, ini dia. Copy sama dengan ensub. Kita paste di paling bawah. Oke, simpan. Jadi kalau keluar dia, kita klik begini. Seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya kita akan matikan tombol X di sini ya, karena keluarnya dari lewat sini. Berarti kita cari di sini codingnya namanya query close. Kita ketik query. Nah, ini hasilnya. Kita copy. Klik kanan, view kode, paste. Nah, oke, berarti sudah tidak bisa keluar lewat sini, harus lewat sini. Nah, ini atau open sheet untuk membuka atau mau masuk ke mode pengeditan gitu. Oke, teman-teman ya, untuk form utama sudah selesai dan form-form yang lain pun juga sudah selesai ya ini. Nah, ini sudah selesai. Tinggal nanti Anda silahkan untuk mencoba ya di tempat kerja masing-masing gitu. Dan silahkan dikasih komentar bagian mana yang kurang gitu. Kalau memang di sini aplikasinya sederhana gitu, jadi banyak kekurangan yang masih ada. Saya harap Anda bisa memaklumi dan bisa mengembangkan ke yang lebih baik lagi gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini untuk memfinishing kita masuk ke this workbook ya ini ya. Klik 2 kali di workbooknya. Terus ini pilih workbook. Terus kita ketik perintah application dot visible sama dengan false. Lalu kita masukkan form yang mau dibuka pertama kali, itu form utama. Kita ketik form utama dot show. Nah, ini kita simpan. Baru kalau sudah kita tutup semua.
Terus ini kita coba buka dari awal. Nah ini, oke, sudah kayak gini hasilnya teman-teman ya. Ini sudah selesai. Jadi tinggal digunakan sesuai dengan alur yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Mau masukin produk ya tinggal klik produk gitu. Mau masukkan customer ya tinggal diklik customer. Mau bikin transaksi ya diklik transaksi. Terus diklik dulu ya, klik transaksi, terus pilih namanya siapa, pilih add dan seterusnya gitu. Kalau mau bayar tadi juga sudah kita masukkan gitu. Oke, kita coba lagi di sini ya. Kita coba bikin transaksi terakhir. Di sini klik tombol add, berarti misalnya ini panjang 6, lebar 2, tanggalnya tanggal 10, proses 5% ya diskonnya, pilih add, oke, di sini hidup, klik tombol save, oke. Nah sekarang kita bayar. Nah ini saya clear misalnya ya, nggak ada sudah, berarti kita cara bayarnya itu cukup kita klik di sini, klik tombol pembayaran supaya ini hidup, terus kita klik tombol bayar, kita masukkan uangnya berapa, misalnya pakai uang 120.000, kembali 6.000, cara bayarnya adalah cash, bayar. Ini struknya saya cetak ya, struk 2 misalnya. Oke. Ya, sudah terbayar di sini harusnya. Dengan uang 120.000 kembali 6.000 cash dan lunas sudah. Terus di sini kita cek struknya tadi. Struk 2. Nah, ini dia ya. Ini hasil tadi gitu. Hasil kwitansinya gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang membutuhkan ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.